Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jang Manual Tech. Baik teman-teman, hari ini saya akan mengajak para pemirsa semua untuk membahas tentang power steering, setir yang berat atau alot. Nah, untuk varian Kejang sendiri tentunya dari tahun seri pertama dikeluarkan itu kan banyak varian, banyak dari karoseri. Tentunya itu ada beberapa perbedaan fitur. Tentunya ada yang power steering, ada yang tidak, ada yang power window, ada yang tidak, ada yang double blower, ada yang tidak. Namun secara basic mesin itu sama, itu baik yang 5K itu untuk cc 1500 dan 7K itu untuk 1800. Nah, ada yang karburator, ada yang EV untuk yang seri 7K nya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mobil sendiri. Tentunya adalah Grand Extra tahun 96 yang sudah dilengkapi fitur power steering. Namun saya menemukan kendala, yaitu alot atau posisi mengendalikan setirnya itu tidak seenteng mobil-mobil atau cara kerja yang normal. Nah, saya akan mengajak teman-teman, kita akan menyelidiki satu persatu penyebab dari setir ini alot itu kenapa. Kita akan cek. Baik, simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, bunyikan lonceng sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Oke? Mobil saya pada posisi yang leluasa dan terang. Kita akan cek satu persatu apakah ada sesuatu yang tidak beres, tapi saya sudah punya beberapa hipotesis kira-kira permasalahannya di mana. Oke, ini adalah tabung oli dari power steering. Nah, sebagai tambahan pengetahuan saja pada teman-teman bahwa kalau untuk Grand Extra ini power steeringnya ini ori dari pabrik. Kita akan cek olinya dulu. Oh, ternyata olinya masih ada, berarti dia tidak bocor. Ada juga teman-teman yang sudah memodifikasi dengan power steering copotan, mungkin karena dari pabrikan itu belum dilengkapi fitur power steering sehingga dibelikan atau diinstalasi power steering tambahan. Itu bisa dilihat dari bracketnya ini. Kalau power steering tambahan itu biasanya tidak serapi dari pabrikan. Juga untuk pulinya itu kalau Grand Extra itu kan tali stringnya itu ada 3. Kalau yang rakitan itu biasanya cuma ada berapa ya, ada 2 atau 3, tapi secara sistemasinya tidak sama seperti ini. Ini kita yang pertama cek oli untuk kita mengetahui masalahnya kira-kira di mana. Nah, ini untuk olinya juga nggak ada masalah. Posisi mesin hidup pun tidak bergelembung, berarti tidak ada kebocoran. Kedua, kita cek oli-oli yang menuju ke worm bawah, menuju ke worm yang di sana, tangkai itu. Ini kan tangkai setir sampai ke dalam kabin kan, ini tangkainya. Ini tidak ada posisi yang bocor. Nah, untuk ngecek posisi kelihatan bocor atau tidak itu kita hidupkan. Nanti setirnya dibelokkan. Soalnya posisi oli itu ngompa maksimal itu ketika posisi dia belok. Kalau posisi dia lurus, dia tidak memompa dengan maksimal. Nah, kita akan belokkan. Nah, kita sudah akan membelokkan. Kita lihat. Nah, kita lihat pada bagian bawah sini tidak ada oli yang bocor. Pada bagian bawah sini, di bawah tanah ini kan posisi belok, dia tidak ada yang menetes ya. Ini kalau ada yang bocor selangnya itu pecah atau apa, itu pasti sudah akan muncrat olinya keluar. Nah, berarti untuk sistem liquid olinya nggak ada masalah.
Nah, kita akan coba untuk melihat pada tangkai worm. Dia kan ada cross setir pada bagian ini, ada bagian cross setir. Cross seperti ini kan mungkin berkarat. Nah, kita akan coba untuk copot dan nanti kita akan lumasi. Nah, baik teman-teman, ini sudah saya bantu dengan penerangan. Ini pada bagian persendian atau cross join, ini kan ada karet-karet, dan tentu persendian ini kan, ini punya saya ini dari beli sudah berpuluh-puluh tahun dulu, itu tidak pernah dilumasi. Nah, pada bagian atas itu juga, itu kan ada bagian sendi juga, itu ada karetnya. Nah, kemungkinan mungkin karetnya juga sudah oblak atau memang karena kering. Nah, pada bagian itu, pada bagian ini tidak begitu terlihat ya. Nah, itu loh, bawah tertutup oleh selang ini. Nah, ini, nah pada bagian itu kita akan lumasi pakai ini, Nah, ini adalah anti karat. Ini masih kita analisa satu persatu ya, tapi kalau nanti ada perubahan lebih enteng berarti fix, karena pada bagian sendi itu memang kering karetnya. Ini adalah contoh hal-hal yang jarang sekali kita perhatikan, yaitu untuk masalah setir itu jarang sekali kita lumasi. Kebanyakan yang kita lumasi itu bagian kaki-kaki biar nggak bunyi. Nah, kita akan pasang. Nah, ya, kita akan coba untuk lumasi. Kita tutup dulu. Kita lumasi mulai dari bagian bawah sini dulu. Usahakan melumasinya sampai ke seluruh permukaan, sampai ke tempat-tempat yang tidak terlihat, depan, bawah. Nah, kemudian pada bagian atas ini juga. Mohon maaf kalau pada video ini sedikit tidak stabil atau ribet ya, karena memang mengingat tempatnya ini agak rumit. Ini HP-nya sampai jatuh juga. Nah, ini kita akan semprot ya. Yang penting ini kita akan lumasi sampai benar-benar persendian ini bisa terlumasi maksimal. Nah, coba kita juga lihat pada sisi dalam, kelihatan atau enggak ya. Pada bagian dalam ini ternyata tertutup, jadi kita tidak bisa melumasi. Oke, kita akan coba sambil putar-putar biar pelumasnya bisa masuk. Nah, ternyata sudah ada sedikit peningkatan ya, lebih enteng. Ini saya gerakkan dengan jari saya sudah bisa. Nah, lebih mantap lagi, berhubung kita sudah pakai WD ini, kita juga akan melumasi persendian pada kaki-kaki sekalian. Pada bagian kaki-kaki roda kita lumasi sekalian, kita semprot lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini saya akan coba nanti test drive bagaimana peningkatan dari apa yang telah kita lakukan. Perlakuan ini akan membuahkan hasil atau tidak. Ternyata tadi memang dari setelah saya semprot oli itu sudah ada sedikit peningkatan, lebih enteng. Jadi
penggunaan roda yang lebih besar itu nggak begitu signifikan sih, tapi memang tetap ada perubahan, tetap lebih berat karena permukaan yang menghantam ke aspal itu akan lebih lebar, tapi tidak langsung berat banget. Jadi kalau ada yang begitu berat banget, tetap kalau kita nyetirnya itu bikin capek, berarti ada power steeringnya, sistemnya itu ada yang tidak beres. Nah, sekian video ini teman-teman. Mohon maaf pada video kali ini saya sharingnya dalam pengambilan gambar tidak begitu bagus. Yang penting cara kerjanya teman-teman sudah akan paham. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.